Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rena Rahmawati dengan NIM 211041733. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang analisis produk pertanian minyak goreng kelapa sawit. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perbedaan antara pasar modern dan pasar tradisional. Perbedaan antara pasar modern dengan pasar tradisional. Yang pertama, bagi pasar modern, bagi pembeli, kenyamanan tempat belanja itu menjadi hal terpenting. Sedangkan di pasar tradisional, prioritas utamanya itu bukan kenyamanan tempat belanja, melainkan harga dan produknya. Yang kedua, perbedaan yang kedua itu biasanya semua produk yang dijual di pasar modern itu dipajang dan dikelompokkan pada satu kelompok di rak-raknya, sedangkan di pasar tradisional itu produk yang dijual itu tidak semuanya dipajang. Perbedaan yang ketiga yaitu penjualan di pasar modern umumnya berbentuk badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan, sedangkan di pasar tradisional penjualannya merupakan pelaku perorangan atau individu. Yang di pasar modern itu perbedaan selanjutnya, pembayaran di pasar modern itu bisa menggunakan tunai ataupun kredit, sedangkan di pasar tradisional itu hanya melayani pembayaran secara tunai saja, nggak bisa secara kredit. Materi yang selanjutnya itu perbandingan harga minyak goreng di pasar modern dan di pasar tradisional. Saya telah mengsurvei langsung ke pedagang di pasar tradisional dan di pasar modern. Dari survei yang telah saya lakukan, harga minyak goreng di pasar modern itu relatif lebih mahal daripada di pasar modern. Contohnya, harga minyak goreng curah di pasar tradisional itu setengah kilonya 8.500, 1 kilonya 17.000. Sedangkan minyak goreng di pasar modern 1 liter Shania Pots itu 19.300. 1 liter Bimoli Pots itu 20.200. Sedangkan yang 1 liter Tropical yang botol itu 21.000. Ini foto yang di pasar modern dan yang di pasar tradisional. Dari hasil survei yang telah saya lakukan terhadap pasar tradisional dan pasar modern, yaitu minyak goreng yang dijual di kedua pasar itu berbeda. Minyak goreng yang dijual di pasar tradisional itu menggunakan plastik biasa, sedangkan kemasan yang digunakan di pasar modern itu menggunakan kemasan plastik khusus yang terdapat merek pada kemasannya. Selanjutnya, kondisi produk pertanian kelapa sawit. Saat ini, industri kelapa sawit di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya tantangan yang dihadapi saat ini adalah negatif campaigning dan kebijakan diskriminatif yang berasal dari luar negeri seperti yang terjadi di Uni Eropa. Dan kita juga harus mengakui bahwa Indonesia telah lebih maju dalam pembangunan kelapa sawit secara berkelanjutan. Indonesia juga telah menunjukkan kerja kerasnya untuk mengatasi deforestasi selama 1 dekade terakhir. Oleh karena itu, akan menjadi momen yang tepat bagi Indonesia sebagai yang memegang presidensi G20 untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kelapa sawit yang berkelanjutan, sehat, dan aman merupakan jawaban untuk mengatasi kekurangan minyak nabati di dunia.
Selanjutnya itu perbedaan minyak goreng curah dan minyak goreng premium. Ada 4 perbedaan minyak goreng curah dan minyak goreng premium. Yang pertama itu minyak goreng yang perbedaan pertama yaitu cara pendistribusiannya. Minyak goreng curah itu didistribusikan dengan cara disimpan pada tangki lalu disimpan oleh para agen di dalam drum atau dirigen, hingga kemudian dikemas dalam plastik curah atau plastik biasa yang berwarna putih. Sementara minyak goreng kemasan telah dikemas dalam pouch atau botol sejak dari pabrik, sehingga minyak goreng lebih kokoh dan lebih mudah bocor sehingga minyak goreng kemasan lebih kokoh dan tidak mudah bocor dibandingkan minyak goreng curah yang dijual pada plastik tipis. Yang kedua itu penyaringan. Minyak curah hanya melalui satu kali penyaringan, sedangkan minyak goreng kemasan mengalami 2 kali penyaringan sehingga tinggi angka peroksida minyak curah akibat kerusakan yang terjadi karena oksidasi. Yang ketiga itu tingkat kebersihannya. Minyak goreng yang tidak dikemas dengan baik tidak bisa dijamin kebersihannya karena hanya dikemas di dalam plastik curah yang tipis. Apabila pendistribusiannya hanya menggunakan tangki dan drum besar, sementara minyak goreng kemasan dan bermerek telah dikemas di dalam botol atau pouch tebal sejak dari pabrik, sehingga minyak goreng kemasan lebih bersih. Selain itu juga tidak mudah terpapar oleh oksigen, cahaya, dan suhu saat berada di jalur pendistribusian. Yang terakhir itu uji klinis. Kualitas suatu bahan makanan bisa diuji klinis oleh BPOM. Semua minyak goreng kemasan premium telah diuji klinis oleh BPOM sehingga terjamin kualitasnya. Menjadikan minyak goreng kemasan aman digunakan untuk kebutuhan memasak sehari-hari, sementara tidak ada yang bisa menjamin kualitas minyak goreng curah dengan berbagai paparan dan resiko kontaminasi yang bisa terjadi. Belum lagi adanya risiko untuk dicampur dengan minyak jelantah, sehingga diperlukan ketelitian yang ekstra sebelum membelinya. Kesimpulan, berdasarkan dari materi yang di atas, bahwa minyak goreng di pasar tradisional dan di pasar modern relatif berbeda. Dari segi harga, minyak goreng curah di pasar tradisional lebih murah daripada minyak goreng kemasan di pasar swalayan. Dan dari segi kualitas juga, minyak goreng kemasan itu terjamin kualitasnya karena mengalami 2 kali penyaringan dan telah teruji BPOM. Sedangkan minyak goreng curah itu hanya mengalami sekali penyaringan dan dikemas dengan plastik putih biasa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.